Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Sedap Channel. Di video kali ini aku akan sharing-sharing sedikit pengetahuan aku ke kalian ya, tentang 3 perubahan kebijakan YouTube yang akan dimulai di bulan Mei ini 2023. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus video aku ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau YouTube itu sangat mementingkan kenyamanan para kreatornya dan juga para penontonnya atau subscribernya atau orang-orang yang suka nonton video di YouTube. Karena YouTube itu sangat mementingkan kenyamanan para kreator dan juga para penontonnya, maka YouTube itu secara bertahap akan menambahkan kebijakan baru atau melakukan perubahan kebijakan di sistem YouTube itu sendiri. Nah, di sini aku akan jelasin sambil sharing-sharing sedikit pengetahuan aku ke kalian tentang 3 perubahan terkait dengan kebijakan YouTube yang harus kita ketahui. Sebenarnya, 3 perubahan ini bukan untuk kreator aja sih, tapi buat para penonton juga. Oke, untuk perubahan yang pertama yaitu pembaruan pada pedoman komunitas YouTube. Jadi, YouTube itu akan melindungi komunitas YouTube dari konten-konten sensitif atau konten-konten yang bisa menimbulkan resiko bagi para penggunanya. Dan pembaharuan ini akan dimulai di bulan Mei ini tahun 2023. Di bulan Mei ini, YouTube akan menghapus konten-konten yang dikenai pembatasan usia, konten yang menampilkan video-video dengan topik seperti menyakiti diri sendiri, atau masalah kesehatan mental, dan lain-lain yang konten topiknya itu sensitif. Adanya pembaharuan ini, YouTube itu ingin lebih mengutamakan kesehatan dan juga kesejahteraan para kreator maupun para penonton. Yang tidak diperbolehkan itu konten-konten yang misalkan kayak mendukung tindakan kriminal atau kayak tindakan menyakiti diri sendiri, yang mana kalau videonya itu ditunjukkan itu bisa membuat penonton merasa terkejut atau takut, merasa jijik. Tapi kalau misalkan kita cerita kayak tentang bagaimana cara menghadapi depresi atau memberikan solusi, edukasi atau yang lainnya yang mengandung unsur positif, itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan dihapus oleh YouTube. Kemudian untuk pembaharuan yang kedua yaitu kebijakan terkait dengan produk dan fitur yang akan dimulai pada tanggal 31 Mei. Kalau sekarang nih ya, semua para konten kreator baik channelnya masih kecil atau udah besar, mau channelnya itu udah dimonet atau belum, ada subscribernya atau enggak, itu kan bisa menyematkan komentar ya. Bisa ngepin komentar yang dianggap bagus atau menarik atau komennya itu membangun. Tapi nanti mulai tanggal 31 Mei 2023, hanya channel-channel yang sudah memiliki akses ke fitur lanjutan YouTube yang bisa ngepin komentar atau menyematkan komentar di videonya. Jadi kalau di settingan channel YouTube itu kan ada 3 fitur ya. Ada yang namanya fitur standar, ada fitur menengah, dan ada juga fitur lanjutan. Nah, nanti di tanggal 31 Mei 2023 dan seterusnya, kita para konten kreator untuk bisa nyematin komentar atau ngepin komentar harus yang udah punya akses ke fitur lanjutan. Adapun cara untuk ngecek apakah channel kita udah punya akses ke fitur lanjutan, kalian bisa cek melalui YouTube Studio Web ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita buka YouTube Studio Web. Kemudian di dashboard ini, kita zoom ya ini ya. Di pojok kiri bawah itu ada tanda setting, kita pilih. Setelah itu kalian pilih yang channel. Nah, di sini ada info dasar, setelan lanjutan. Nah, kita pilih yang kelayakan fitur. Nah, di sini bisa kita lihat
apakah channel kita itu 3 akses kelayakan fiturnya udah aktif atau belum. Kalau misalkan kelayakan fitur kalian itu udah aktif, maka tulisannya akan aktif kayak gini, kayak punya aku ini ya. Nah, kalau channel kalian 3 fitur kelayakannya ini udah aktif semua, nah nanti berarti setelah tanggal 31 Mei kalian tetap bisa nyematin atau ngepin komentar dari para subscriber kalian atau yang komen di video kalian. Dan adapun cara untuk mengaktifkan fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan, pasti ada persyaratannya. Nah, untuk persyaratannya kalian bisa baca-baca di sini. Nih ya, ada persyaratannya. Adapun persyaratan untuk mendapatkan fitur lanjutan ini, ada beberapa syarat yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan fitur lanjutan kalian itu belum aktif, cara mengaktifkannya yaitu yang pasti, pastikan fitur standar dan fitur menengah kalian itu udah aktif terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat apa aja persyaratannya. Yang pertama yaitu persyaratannya fitur menengah yang aktif. Kalau punya aku tadi kan fitur menengahnya udah aktif. Kemudian kita pilih dari salah satu 3 persyaratan ini, kita pilih salah satu. Nah, kalau aku itu kemarin aku centang yang history channel. Nah, kalau untuk history channel ini nanti YouTube yang akan ngebaca history channel aku, apakah channel aku itu layak atau tidak mendapatkan fitur lanjutan ini. Kalau misalkan kelayakan fitur lanjutannya sudah aktif seperti ini, maka nanti pada saat sudah berlaku untuk batasan ngepin komentar, nah nanti otomatis channel aku bisa melakukan ngepin komentar atau nyematin komentar. Kemudian pembaharuan yang ketiga yaitu adanya perubahan di program partner YouTube dalam hal permohonan ulang mulai tanggal 5 Juni tahun 2023. Jadi di tanggal 5 Juni dan seterusnya, YouTube akan memperpanjang masa permohonan ulang untuk bergabung dalam program partner YouTube. Jadi di sini PR banget ya buat aku dan kalian para konten kreator yang belum monet atau belum bergabung dalam program partner YouTube. Kita harus benar-benar bisa mastiin bahwa sebelum kita mengajukan pengajuan untuk bergabung dalam program partner YouTube, pastikan konten-konten yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebijakan YouTube, sudah sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Karena kalau misalkan pengajuan kita ditolak atau ditangguhkan, kita harus nunggu 90 hari atau 3 bulan untuk bisa melakukan pengajuan ulang. Kalau dulu hanya membutuhkan 30 hari untuk bisa mengajukan ulang, untuk bisa daftar monetisasi lagi. Tapi kalau sekarang, maksudnya mulai tanggal 5 Juni nanti tahun 2023 dan seterusnya, kita harus menunggu selama 90 hari. Itu kan lama banget ya. Contohnya kayak gini, misalnya aku atau kalian ngajuin untuk bergabung dalam program partner YouTube, ngajuin monet, tapi ternyata ditolak. Nah, kalau misalkan ditolaknya baru sekali, itu bisa mengajukan ulangnya menunggu dulu dalam waktu 30 hari. Tapi kalau misalkan udah 30 hari dan kalian ngajuin lagi, terus kemudian ditolak lagi, itu untuk mengajukan ulangnya harus menunggu sampai 90 hari atau 3 bulan. Jadi sedikit saran aku buat aku dan buat kalian juga ya. Sebelum kita mengajukan pengajuan program partner YouTube atau mengajukan ulang yang pertama, itu kita pastikan lagi untuk mengevaluasi channel. Apakah kontennya udah sesuai dengan kebijakan YouTube, udah sesuai sama pedoman komunitas YouTube. Jangan sampai kita udah susah payah bikin konten, upload konten secara konsisten, tapi pada saat kita mengajukan itu ditolak. Pada saat kita mau mengajukan lagi itu masih ditolak lagi, sehingga kita harus menunggu sampai 90 hari atau selama 3 bulan. Yang mana sebenarnya ya, kalau dalam waktu 3 bulan itu, kalau misal kita udah lulus monetisasi, kita udah bisa dapat penghasilan segala macamnya dari YouTube. Tapi kalau misal harus nunggu 3 bulan, itu waktu yang cukup lama ya.
Jadi usahakan sebelum mengajukan ulang, kita evaluasi lagi channel kita supaya pada saat mengajukan itu udah langsung bisa diterima monetisasinya. Oke, itu tadi adalah 3 perubahan kebijakan YouTube yang terbaru. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen video ini, juga jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. See you next video.